Jadi untuk di pagi hari ini kita akan update untuk kinerja hasil dari penjualan lahan yang dilakukan oleh AKR Korporindo atau AKRA. Ya, karena kita melihat sudah menuju visinya untuk menjadi lahan industri yang utamanya diperuntukkan bagi industri berat terintegrasi, terutama di industri downstream. Next slide. Jadi kalau misalnya kita melihat kinerja daripada penjualan lahan yang dilakukan oleh AKR Korporindo di JP, kawasan JP, yaitu Java Integrated Industrial dan Port Estate yang lokasinya ada di Gresik, Jawa Timur, itu baru-baru ini menjual sekitar 67 hektar lahan kepada Sichuan Hebang Bioteknologi yang berasal dari China. Dan sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2023 juga berhasil menjual sekitar 19,6 hektar pada PT Hailiang Nova Material. Di bawah sini juga kita bisa melihat master plan daripada kawasan JP ini. Yang merah itu adalah kawasan industri, sementara yang biru itu adalah pelabuhan laut dalam, dan juga yang hijau itu adalah untuk residensial area, untuk lahan pemukiman. Sementara di gambar yang selanjutnya di sebelah kanan itu adalah foto daripada pelabuhan laut dalam, aktivitas yang terjadi di pelabuhan tersebut. Pelabuhan laut dalam ini kedalaman bisa mencapai 16 meter dan bisa menampung kapal tongkang yang besar sekali yang ukurannya lebih dari 100.000 deadweight ton. Next slide. Jadi kalau misalnya kita melihat beberapa perusahaan yang sudah masuk di area industri ini, antara lain Hebang dan Haliang. Hebang ini ternyata menargetkan untuk memiliki kapasitas anual atau kapasitas tahunan itu sebanyak 600.000 ton sodium karbonat. Sodium karbonat ini juga dikenal sebagai istilahnya itu soda ash. Dan juga amonium klorida. Amonium klorida ini juga bisa dibikin dari sodium karbonat. Dan juga sekitar 200.000 ton glisofat. Nah, bahan-bahan apakah ini? Ini adalah bahan-bahan petrokimia. Seperti amonium klorida itu banyak dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang utamanya sangat cocok sekali untuk tanaman CPO, kelapa sawit. Sementara glisofat ini juga merupakan herbisida. Herbisida itu untuk menangkal atau membunuh hama yang berupa rumput-rumputan. Dan kalau misalnya kita melihat bidang usaha dari Hailiang ini sendiri adalah memproduksi lembaran tembaga copper foil dengan kapasitas di tahap pertama itu sekitar 50.000 ton secara anual. Kemudian di tahap kedua nanti akan dimulai tahun 2025, nanti pembangunannya yaitu bisa mencapai 50.000 ton kembali, sehingga secara total mencapai 100.000 ton. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tenan yang sudah existing di kawasan JP ini. Ada bukan cuma Freeport dan Hailiang aja, nanti mungkin akan ada nama Hebang juga di sini. Tapi kita melihat ada beberapa perusahaan lain yang cukup prominent juga, seperti misalnya pusat produksi dari sari roti, kemudian juga pusat kas daripada Bank Indonesia, dan beberapa industri lain yang bergerak di bidang consumer goods maupun industri berat yang lainnya. Next slide. Jadi kalau misalnya kita melihat lebih jauh ke depan, ternyata perseroan juga menargetkan sekitar 10 hektar lagi. 10 hektar yang akan dijual atau diselesaikan penjualannya itu di akhir kuartal 3 ini ataupun juga di awal nanti kuartal 4 tahun ini 2023. Sehingga kalau misalnya kita jumlahkan beberapa penjualan lahan yang sudah terjadi berikut ini, penjualan marketing sales-nya itu sudah mencapai hampir 97 hektar. 97 hektar ini sudah melewati target yang ditetapkan sebelumnya di awal tahun, yaitu sekitar 70 sampai 75 hektar. Dan next slide. Dan ini juga bisa kita lihat kenapa kira-kira bisa mencapai pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut. Mungkin kita bisa melihat juga sejarah singkat daripada kawasan JP. Jadi sebenarnya JP ini ada di bawah manajemen dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS). Ini merupakan joint venture antara AKRA dengan Pelindo dengan kepemilikan sekitar 60-40% masing-masing. Pembangunannya sudah dimulai dari sejak tahun 2013, mulai beroperasi 2016 dan diresmikan pertama kali tahun 2018.
Pelabuhan laut dalam seperti yang tadi sudah dikemukakan di depan itu memiliki kedalaman sekitar 16 meter dan mampu menampung sekitar kapal besar yang berbobot lebih dari 100.000 DWT. Dan sejak tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, pemerintah sudah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan ekonomi khusus, sehingga sejak saat itu pula jumlah tenan itu berhasil meningkat dengan cukup signifikan. Jadi selain dari Hebang dan juga Hailiang yang tadi ada di depan, kontribusi yang cukup signifikan juga datang dari Freeport, smelter tembaga dari Freeport, dan juga pabrik gelas kaca daripada pabrik yang namanya Xinyi. Xinyi juga dari China juga. Secara bersama-sama kedua perseroan ini memiliki kontribusi lebih dari 137 hektar terhadap penjualan dan juga penyewaan lahan di tahun 2021 dan 2022. Jadi Freeport itu sekarang ini skemanya masih sewa lahan dengan pilihan untuk membeli, jumlahnya sekitar lebih dari 100 hektar. 100 hektar itu untuk smelternya sendiri, sementara ada 20 hektar yang merupakan layover area. Dan untuk Xinyi Glass sendiri ini sekitar 37,5 hektar penjualan lahan yang dilakukan oleh JIPE kepada Xinyi. Di bawah ini kita juga bisa melihat selain dari pelabuhan juga ada fasilitas perumahan yang telah dibangun di kawasan tersebut. Next slide. Jadi apa yang bisa didapatkan oleh para tenan dari kalau misalnya memasuki kawasan industri ini? Jadi sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya, kawasan ekonomi khusus memiliki beberapa manfaat. Di antaranya insentif yang bisa didapatkan oleh para tenan ini berupa insentif yang fiskal maupun non-fiskal. Kalau misalnya fiskal, seperti misalnya tax holiday atau tax allowance, kemudian juga pengecualian pajak untuk import duty, dan juga manfaat-manfaat pajak yang lainnya, baik yang terpusat maupun yang daerah. Sementara yang non-fiskal insentif, kita melihat adanya kemudahan untuk melakukan usaha, kemudian juga kepemilikan properti oleh entitas asing itu juga dimungkinkan, kemudian juga regulasi yang khusus terkait dengan tenaga kerja, imigrasi, dan juga kepemilikan lahan yang lain. Di bawah ini kita bisa melihat ada beberapa fasilitas utility. Utility itu untuk mempusatkan servis berupa listrik, kemudian juga gas, basic chemical, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Ini dipusatkan di gedung utility center ini yang juga sudah memiliki instalasi solar panel di atas. Next slide. Jadi apa implikasinya kalau kita melihat penjualan lahan yang sudah sedemikian pesat, mencapai hampir 97 hektar di tahun ini, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan di sekitar 70 sampai dengan 75 hektar. Jadi kalau misalnya kita mungkin sedikit review dulu mengenai kinerja daripada segmen bisnis utamanya, yaitu distribusi BBM. Distribusi BBM dan chemical ini mungkin terpengaruh dengan harga minyak dunia, harga acuan minyak dunia, yang meskipun sudah mengalami kenaikan, mungkin sekitar 1-2 bulan terakhir ini kenaikannya bisa mencapai sekitar 25 sampai dengan 30% untuk harga acuan Brent. Namun sebenarnya secara rata-rata, kalau kita lihat secara rata-rata itu masih belum terlalu signifikan ada perubahan dibandingkan dengan posisi rata-rata di kuartal 1 2023. Jadi posisi rata-rata sekarang ini yang ada di sekitar mungkin 82, 83 US dollar per barrel itu tidak jauh dengan posisi rata-rata di kuartal 1 2023. Sehingga kita sedikit menurunkan asumsi yang ada di asumsi laba bersih yang ada di segmen ini. Namun di sisi lain, karena kita melihat adanya penjualan lahan yang terakselerasi dengan cukup signifikan, kita menaikkan dengan cukup signifikan asumsi yang ada di laba bersih yang akan diperoleh di segmen industrial estate, lahan industri. Jadi kalau misalnya kita melihat grafik yang ada di sebelah kanan itu, kontribusi daripada lahan industri, segmen usaha lahan industri, pada semester 1 2022 itu tidak mencapai 3% dari konsolidasi laba sebelum pajak AKRA. Namun di semester 1 2023 itu sudah mencapai 15%, dan kedepannya kita memproyeksikan itu akan bisa mencapai hampir 27% terhadap laba sebelum pajak AKRA di tahun 2023 full year ini.
Sehingga penting untuk kita bisa melihat juga kinerja daripada penjualan lahan ini karena kemungkinan akan menjadi motor atau penggerak pertumbuhan utama dari Akra secara konsolidasi. Next slide. Jadi kesimpulannya, valuasi dan rekomendasi kita masih mempertahankan rekomendasi buy dengan target price yang juga tidak berubah. Metode valuasinya kita menggunakan campuran yaitu SOTP dengan asumsi price to earning ratio terhadap bisnis utamanya yang merupakan distribusi BBM dan chemical. Kemudian juga mempertimbangkan diskon terhadap NAV kepada lahan industri yang dimiliki. Sehingga kita juga melihat bahwa valuasi secara historikal itu baik secara PE ratio maupun EV to EBITDA, Akra ini masih relatif sangat murah karena sudah mendekati sekitar -2 standar deviasi dari rata-rata PE ratio dan EV EBITDA-nya masing-masing dalam 5 tahun terakhir. Sehingga kita masih layak untuk memperhatikan perseroan, terutama untuk dijadikan salah satu keputusan investasi sahabat Miraset sekali. Baik, demikian update yang kita bawakan mengenai Akra dan kembali lagi ke Glenda.